Assalamualaikum kawan Citas. Kembali lagi di podcast Citas, menginspirasi melalui cerita dan pendidikan. Tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pengalaman seputar dunia pendidikan. Hari ini kita akan ngobrol santai seputar alasan orang tua memilih MI Citra Taman Siswa sebagai tempat belajar putra-putri mereka. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Pipit Ika Widyastuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah salah satu wali murid yang sangat mempercayai MI Citra Taman Siswa sebagai tempat belajar untuk ketiga putra-putrinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, sangat cantik sekali. Masya Allah. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita akan membahas tentang cara pandang memilih sekolah untuk anak. Memilih sekolah itu bukan hanya soal tentang nama besar atau biaya mahal ya Bu ya. Banyak banget faktor yang harus kita timbangkan supaya pilihan kita ini sesuai dengan kebutuhan dan tujuan anak-anak. Betul. Untuk itu saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang cara pandang orang tua, tentang bagaimana mereka menyekolahkan anak-anaknya. Boleh diceritakan Bu, apa yang membuat Ibu dan keluarga akhirnya memutuskan untuk menyekolahkan ketiga putra-putrinya di MI Citra? Awal mulanya yang sekolah di MI Citra Taman Siswa yang terlebih dahulu itu adalah anak saya yang nomor 2. Waktu itu anak saya nomor 2 itu kelas 2 MI, baru saya bawa kakaknya yang kelas 4 itu masuk di MI Citra. Dan karena menurut saya puas dengan hasil pendidikan dari MI Citra, untuk kakak-kakaknya anak saya yang nomor 3 ini akhirnya mengikuti jejak kakak-kakaknya untuk sekolah di MI Citra Taman Siswa. Penyebab apa sih Bu yang Ibu itu sangat jatuh cinta ke MI Citra, bahkan sampai memindahkan anak yang pertama mengikuti adiknya yang kedua ini Bu? Waktu itu saya merasa MI Citra Taman Siswa itu berbeda Bu. Berbeda dari segi pelayanan, Bapak Ibu gurunya itu sangat komunikatif, sangat welcome sama kita begitu. Jadi yang sekolah lama tuh sepertinya saya ada jarak antara Bapak Ibu gurunya sama saya wali murid sama anak-anak saya itu ada jarak. Tapi kalau di MI Citra Taman Siswa kita itu kayak kalau ada keluhan apapun atau ada masukan apapun mereka menerima gitu, welcome gitu loh. Kalau misalnya anak saya bilang, "Bu, Ma, saya tidak bisa pelajaran ini," saya bisa ngobrol ke gurunya, "Bu, minta tolong anak saya enggak bisa pelajaran yang ini," gitu. Dapat feedback yang bagus. Oh iya nak, dijelaskan, dituntun, ditutor gitu. Begitu Bu menurut saya. Jadi makanya saya merasa kok begini, kok beda gitu. Jadi makanya anak saya yang pertama saya bawa masuk ke sini juga. Masya Allah. Jadi karena responsifnya Bapak Ibu Betul. guru, welcome-nya Bapak Ibu guru, dan juga komunikatifnya sehingga Ibu ini memindahkan anak yang pertama ke MI Citra. Kemudian bagaimana Ibu melihat peran sekolah ini dalam membentuk karakter anak Ibu? Menurut saya, penilaian saya pribadi, dari 100% itu 70% karakter anak saya dibentuk dari sekolah. Karena kalau saya kan bekerja Bu, jam 6:30 pagi itu anak saya sudah berangkat sekolah, jam 8, jam 9 saya berangkat kerja, nanti anak saya pulang jam 2, jam 2:30, saya belum bertemu, saya belum pulang, saya pulang 6:30 malam. Lah, waktu intensitas kita untuk bertemu, berkomunikasi itu minim begitu Bu. Karena nanti anak saya sudah waktunya tidur, waktunya istirahat, saya juga sudah capek. Kemudian tapi saya melihat anak-anak saya itu kadang saya begini, loh saya perasaan enggak pernah ngajari begini deh. Kok anak saya jadi begini gitu. Dan itu
saya lihat nggak hanya pada anak saya sendiri, kan anak saya 2. Ya, saya lihat lagi waktu saya ke sekolah bertemu dengan anak-anak yang lain, ternyata anak-anak yang lain juga seperti itu, adabnya, sopan santunnya, enggak pernah teriak-teriak yang begejekan, enggak pernah, insya Allah. Anak-anak MI Citra itu anak-anak solihah, santun-santun, adabnya bagus. Masya Allah. Soft spoken kalau orang-orang bilang. Soft spoken. Nggih. Jadi dari menurut Ibu sendiri perannya sekolah dalam membangun karakter anak itu sangat luar biasa. Betul. Jadi berdampak bagus untuk kepribadiannya mereka, tidak hanya di akademiknya juga, tapi dalam religiusnya mereka. Betul. Banyak orang tua sekarang yang sadar tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Menurut Ibu sendiri, kegiatan apa sih Bu yang ada di MI Citra ini yang sangat berpengaruh pada kepribadian anak-anak? Menurut saya di kegiatan seperti ini Bu, sholat sunnah bareng, sholat wajib berjamaah gitu, ada nanti ngaji tilawati, nanti ada hafiz Quran, ada istighosah, itu kegiatan-kegiatan positif untuk anak-anak saya. Karena di MI Citra Taman Siswa itu tidak hanya mengajarkan akademiknya, agamanya pun alhamdulillah anak-anak itu luar biasa. Begitu. Jadi apa yang sudah kami ajarkan ini sudah dipraktekkan anak-anak di rumah. Alhamdulillah sudah terbawa ke rumah. Masya Allah, luar biasa. Ibu, banyak berita di luar sana Bu yang berpendapat bahwa MI Citra itu mahal. Namun dengan banyaknya program dan pelayanan yang diberikan MI Citra itu, apakah Ibu setuju dengan pendapat bahwa MI Citra itu biayanya mahal? Saya tidak setuju Bu, karena menurut saya MI Citra Taman Siswa yang punya banyak program, karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya ingat, yang saya masih teringat itu hanya seperti kayak tahfidz Al-Quran ini penting kan Bu. Anak saya juga dua-duanya sudah juz 30, yang kakaknya sekarang sudah beranjak ke 29, 28. Kemudian yang program lainnya seperti English Camp, seperti kapan lalu itu anak saya itu pernah diajak ke pembuatan jamu, pembuatan tahu, terus pernah diajak ke perpustakaan kota. Itu banyak sekali program-programnya MI Citra Taman Siswa. Jadi menurut saya dengan iuran BP3 segitu tidak ada apa-apanya. Karena perbandingannya bukan ke sekolah yang lebih murah gitu, tapi perbandingannya ke sekolah yang mempunyai program plus-plus banyak dan yang lebih mahal. Kita ini jadi lebih terjangkau gitu loh dengan banyaknya program seperti itu, apalagi sekarang ada podcast program terbaru. Jadi rasanya segitu itu ya alhamdulillah worth it menurut saya. Worth it dan masih bisa dijangkau. Betul. Itu. Jadi untuk biaya yang kami mintai bantuan kepada wali murid yang katanya itu mahal. Ternyata tidak Bu ya, karena sudah sebanding dengan apa yang sudah kami berikan, program-programnya dan juga yang lainnya. Nah Bu, ini pertanyaan terakhir mungkin untuk orang tua ini yang masih galau, yang masih bimbang ingin menyekolahkan anak-anak di MI Citra ini. Menurut Ibu bagaimana? Apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mereka? Pesan untuk Bapak Ibu calon wali murid MI Citra Taman Siswa yang akan menyekolahkan anaknya, berikan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Tidak hanya di akademisnya, berikan sekolah yang menunjang di bidang agamanya. Kemudian jangan khawatir Bapak Ibu untuk rezeki itu insya Allah pasti nanti ada saja. Bisa untuk betul insya Allah
dengan program dan pelayanan MI Citra Taman Siswa yang begitu banyak dan begitu baik, itu nanti anak-anak kita itu kan aset masa depan kita gitu ya, yang akan mendoakan kita, yang akan menjadi ladang pahala kita. Betul. Besok kelak di hari nanti begitu Bu. Jadi menurut saya jangan ragu sekolah di sini. Insya Allah rasakan nanti bedanya gitu ya, bedanya hasilnya nanti insya Allah akan kita petik kalau anak-anak ini sudah besar seperti ini, sudah besar-besar mereka. Saya alhamdulillahnya anak-anak saya itu yang pertama mondok. Yang kedua juga minta mondok. Saya itu sampai ya Allah nak, enggak semua orang tua itu anaknya mau mondok, kadang sampai dipaksa-paksa untuk mondok begitu Bu. Tapi anak-anak dengan kesadaran sendiri, banyak ternyata anak MI Citra Taman Siswa yang aku mau mondok begitu. Ternyata banyak gitu loh, enggak anak saya saja ternyata. Ya alhamdulillah saya cukup senang sekali bersekolah di MI Citra Taman Siswa. Kemudian anak saya yang nomor 3 ini semoga bisa mengikuti jejak kakak-kakaknya. Semoga bisa menjadi lebih baik. Amin, amin. Jadi poin yang bisa diambil dari apa yang telah Ibu ceritakan, berilah pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Bukan hanya di akademiknya saja, tetapi juga di agamisnya. Karena anak suatu saat nanti adalah ladang pahala bagi kita. Baik, Masya Allah, semoga makin banyak anak-anak di Indonesia ini yang tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang sangat inspiratif hari ini. Kawan Citas, itu tadi obrolan kita bersama Bu Pipit, salah satu wali murid MI Citra. Semoga bisa menjadi referensi dan bahan pertimbangan buat ayah bunda di luar sana. Jangan lupa tetap pantau podcast Citas untuk episode-episode berikutnya. Podcast Citas menginspirasi melalui cerita dan pendidikan.